Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho di channel Gadget Boy D. Oke, yang ada di kuping gue ini adalah ROG Sentra 2. So, sebelum lanjut gue akan nge-unboxing dulu ada apa aja sih isinya. Oke, jadi ROG itu ngeluarin dua produk. Ada ROG Sentra 2 Core dan yang ini ROG Sentra 2 yang nggak ada core-nya. Kalau gue lihat sebenarnya bukan versi pembaruan ya, tapi sebuah opsi atau pilihan. Karena untuk yang versi core itu ujungnya menggunakan audio jack 3,5 mm. Sedangkan yang versi tanpa core ini dia menggunakan ujung Type-C. Cara build quality menurut gua ROG Sentra 2 ini kerasa premium banget. Warna doff yang dikasih itu bikin kesan gamingnya itu kerasa dapet banget. Dan untuk material aluminiumnya juga bikin si earphone itu jadi kerasa kokoh dan tahan goresan. Apalagi di bagian RGB-nya. Ini tuh bikin notice orang-orang banget asli. Kalau kalian pakai earphone ini tuh pas lagi di luar, otomatis bikin langsung diliatin banget gitu sama orang. Terutama kaum-kaum pencinta gaming. Siapa gitu kan yang nggak tahu brand ROG. Bikin kesan gua itu kerasa kayak anak gaming banget. Di ROG Sentra 2 ini gue juga dikasih 3 opsi buat ear tipsnya. Ada yang kecil, sedang, dan besar. Tinggal sesuaikan sama kebutuhan aja. Kalau gue pribadi sih lebih cocok sama ear tips yang ukurannya kecil. Kalau buat kalian yang nggak suka pakai ear tips, di sini gue udah sempet nyoba. Kalau gue lepas si ear tipsnya ini tuh dan gue pakai, gue ngerasain itu suara earphone-nya jadi lebih kecil dan kerasa kurang maksimal aja gitu suaranya. Lanjut di atas earphone-nya ini juga ada karet yang bentuknya mirip bumerang. Gue nggak tahu ini namanya apa, tapi secara fungsi ini tuh benar-benar ngebantu banget kalau menurut gue. Kalau pas dipakai ke kuping itu jadi kerasa lebih rapet. Di sini gue juga dapat 3 pilihan gitu buat ukurannya. Ada yang kecil, sedang, sama besar. Cuma kalau dilihat secara estetik ya, ini tuh kelihatan agak aneh gitu nggak sih? Kayak berasa ada kupingnya gitu. Tapi untungnya masih bisa dilepas pasang. Kalau gua sih lebih prefer pakai ini tuh pas lagi beraktivitas yang banyak geraknya aja, biar nggak gampang lepas. Untuk di bagian tengah kabelnya ada inline control juga. Ada tombol volume atas dan volume bawah, play atau pause, sama ANC atau ambient mode. Buat yang belum tahu ANC itu apa, jadi ANC itu singkatan dari Active Noise Cancelling. Fungsinya itu bikin suara earphone-nya ini jadi kedap banget. Jadi suara di sekitar itu nggak kedengeran sama sekali. Tetap kedengeran sih, cuma sedikit. Kalau untuk mode ambient, itu fungsinya bikin suara di sekitar kita itu tetap kedengeran. Cuma gue notice di sini kalau suara dari ambient itu kerasa lebih kecil banget. Pas gue ubah ke mode ANC, suara earphone-nya itu jadi tiba-tiba kencang banget. Gue pribadi sih lebih prefer kalau mau pakai mode ANC pakai satu earphone aja. Gue juga ada dapat klip yang buat nyantolin kabel earphone-nya ini buat ke kaos gue. Ini tuh bener-bener berguna banget asli. Bikin gak kerasa ribet dan lebih kelihatan rapi. Dan ada logo ROG-nya pula. Cuma di sini yang buat beberapa orang sebuah kekurangan itu di bagian ujung konektornya. Karena udah pakai Type-C. Buat beberapa orang yang emang pakai HP, Nintendo Switch ataupun laptop yang udah ada port Type-C-nya sih ya oke-oke aja. Tapi kalau buat sebagian orang yang masih pakai port jack audio 3,5 mm, ini tuh jadi kekurangan. Apalagi kalau handphonenya itu masih pakai port micro USB. Kalau buat kualitas suaranya sih ini bener-bener sesuatu di luar ekspektasi gua. Dentumannya itu bener-bener ngerasa ngegelegar banget. Suara efek dari game itu kedengeran semua. Lebih enak lagi kalau dipakai buat game tipe-tipe kayak kompetitif gitu.
Kayak PUBG Mobile misalnya. Suaranya itu enak banget. Detak suara tembakannya itu ajib banget. Stepnya kedengeran banget. Dan suaranya itu bener-bener kayak ada di sekitar gitu. Suara musuh sama temen yang lagi adu mekanik, itu suaranya kedengeran banget. Dan yang paling penting, ini tuh anti delay club. Kalau buat dibawa-bawa juga earphone ini tuh masih kerasa enak ya, karena udah dikasih box yang bentuknya kayak lingkaran gini. Bener-bener ngebantu banget biar nggak berantakan. Di dalamnya juga ada slot jaring yang bisa kita pakai buat naruh ear tips cadangannya. Dan si boxnya ini juga kelihatan premium banget. Bahan-bahannya tuh kayak karet premium gitu. Kalau buat suara mic dari earphone ini ya kira-kira kayak gini. Oke, jadi ini untuk pengetesan suara dari ROG Sentra 2. Nah, kalau buat yang nggak suka sama RGB-nya nih, gimana nih? Oke, tenang aja, masih bisa dimatiin. Tinggal download aja aplikasi Armoury Crate. Selain bisa dimatiin, kita juga masih bisa ngeatur warna dari RGB-nya ini. Overall, gue puas banget sama ROG Sentra 2 ini. Cocok banget buat kalian yang suka banget sama yang ala-ala gaming. Selain fitur gaming yang udah mumpuni banget, desainnya juga oke banget buat dipakai. Kerasa bagus luar dan dalam. Kekurangannya ya, mungkin di harganya yang agak sedikit nggak murah. Dibanderol di harga 1,5 juta atau 1.499.000. Tapi ini tuh masih termasuk terjangkau ya daripada beli TWS ataupun headphone yang ada di kelas premium. Oke, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan sama video gue selanjutnya. Buat link pembelian nanti gue taruh di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak buat yang udah cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.